Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saya malam hari ini bersama mereka yang sudah dikenal sebagai aktivis human rights atau hak asasi manusia. Apalagi yang paling istimewa adalah ada Pak Bagir Manan. Saya mau langsung pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda. Pak Bagir, mana yang lebih penting, kebebasan berbicara atau melindungi publik dari ujaran kebencian yang bisa berujung pada kejahatan kebencian? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin membuat catatan kecil terhadap yang sepertinya ada campur aduk antara kekuasaan yudikatif dengan penegak hukum non yudikatif gitu ya. Polisi, jaksa atau penegak hukum bidang administrasi, imigrasi, mereka penegak hukum tapi bukan badan yudikatif. Ya. Jadi artinya? jangan campur. Dia berarti berada pada lingkungan pemerintahan, ya. Meskipun ketika mereka melaksanakan tugasnya harus independen, tapi dalam policy dia menjalankan policy pemerintahan. Jadi sehingga itu supaya jelas. Kemudian, jadi, maaf kalau gitu saya mau tanya, apa yang bisa diatur oleh presiden sebagai kepala eksekutif dan apa yang nggak boleh? Ya, ketika mereka sudah menjalankan tugasnya nggak boleh lagi dicampuri. Ketika misalnya penyelidikan mulai jalan, penyidikan jalan, penuntutan jalan, dia tidak boleh mencampuri lagi. Tapi ketika artinya bagaimana mestinya penegakan hukum dijalankan, dia masih boleh, gitu ya. Itu ininya. Itu sedikit klarifikasi sebentar Pak Bagir. Maksud saya pun juga tadi bukan terhadap kasus Dadinya. Tapi di awal ya komitmen sudah dikatakan bahwa di masa saya misalnya nggak boleh. Ini ada undang-undang yang nggak beres ini. Jangan ada pakai gitu. Karena bertentangan dengan keyakinan politik saya itu boleh gitu. Itu politik hukumnya si pemerintah. Oke, saya melanjutkan mengenai persoalan clear, Pak. Mana yang lebih penting, kebebasan bicara atau melindungi ketertiban umum atau kepentingan publik. Freedom of speech merupakan sesuatu hal yang sangat fundamental dalam demokrasi. Karena dia menjamin kebebasan. Tetapi kebebasan berbicara atau kebebasan berujar itu tidak absolut. Persis, pasti selalu ada batasannya. Batasnya antara lain di dalam praktek di negara-negara lain dan azas di biasanya itu. Ujaran kebencian termasuk yang tidak dilindungi oleh freedom of speech. Ya, betul. Ya. Betul. Menghasut, memfitnah tidak termasuk. Dia speech, tapi speech yang tidak dilindungi itu. Karena itu dalam ajarannya dibedakan antara message yang legal dan message yang non legal, yang illegal. Ketika orang menyebarkan kebencian, dia menjadi satu pesan yang illegal gitu. Karena itu bisa ditindak. Di samping itu dibedakan juga antara speech dalam arti message dan speech dalam arti conduct. Oke, Pak Bagir, maaf ya saya potong. Hakim-hakim sekarang bisa nggak sih membedakan antara kritik sama ujaran kebencian? Ya itu yang persoalan itu. Nah, persoalan bahwa hakim belum bisa masalah bukan hanya masalah hakim. Salah satu persoalan kita mengancamkan pidana ujaran kebencian bisa disalahgunakan. Penyalahgunaannya adalah di satu pihak orang menyalahgunakan kebebasannya seolah-olah bisa ngomong apa saja, tapi juga bisa menjadi alat bahwa kritik menjadi sama dengan kebencian. Nah itu persoalan. Membedakan ini bahwa ini kritik dengan kemudian didakwakan bahwa dia ujaran kebencian. Ya, karena itu seperti awal saya katakan, meskipun ujaran kebencian itu sesuatu yang tidak dilindungi oleh hukum, harus dilaksanakan penuh kehati-hatian. Penuh kehati-hatian. Sebab apa? Sebab dia bisa nyerempet itu, gitu ya. Bisa disalahgunakan, bisa menjadi alat untuk menindas, menekan dan sebagainya. Karena itu harus diperhatikan. Meskipun atas nama kepentingan umum seperti yang dikatakan, kepentingan publik, itu tetap harus ada ukurannya. Karena itu tadi saya katakan hate speech itu tidak hanya cukup dengan ucapan kebencian, tapi tadi sudah ada yang mengatakan, Pak Usman mengatakan ada unsur niatnya apa gitu. Tetapi penting kontennya juga seperti Pak Arsul mengatakan, apa kontennya menimbulkan dampak nggak pada orang yang terkena itu.
mereka menjadi takut, mereka menjadi terancam, mereka menjadi tertindas dan sebagainya. Jadi hal begitu harus diselidiki. Nah, aku mau tanya, pantas nggak Pak, layakkah publik meletakkan amarahnya atau kekecewaannya pada presiden tentang vonis-vonis pada pengujar kebencian? tidak, saya mengatakan tidak. Kalau sudah vonis tidak bisa lagi. Karena vonis itu adalah putusan hakim yang independen. Dan pada tahap apa publik bisa mengarahkan meminta pertanggungjawaban presiden atau leadership seorang presiden? Ya, ketika tadi pada tingkat policy, ketika policy-nya, ketika masih policy-nya boleh. Tapi kalau sudah mulai berjalan proses penegakan hukumnya, presiden nggak boleh mencampuri lagi. Artinya Pak Bagir, begitu ada laporan katakanlah dari pihak yang merasa dirugikan, kemudian polisi melakukan penyelidikan atau penyidikan, presiden kan tidak boleh kemudian intervensi. Itu maksud saya. Ketika mereka sudah mulai menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, maka itu tidak boleh dicampuri lagi. Sebab kalau itu bisa dicampuri, itu intervensi terhadap hal itu. Jadi sebenarnya ada dua proses penyelidikannya yang tidak boleh diintervensi. Tidak boleh. Tapi dari segi politik hukumnya tetap dia boleh. Bisa. Sebelum proses hukum dimulai, setelah proses hukum itu seluruhnya berakhir. Sebelum itu tadi sudah kita bahas ya. Tapi yang setelah proses hukum itu berakhir, misalnya katakanlah putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Atau Ahmad Dhani misalnya mengajukan sampai ke tingkat yang paling akhir, sampai katakanlah gerasi, oke sorry gue ngomongnya ngaco, tapi saya minta maaf deh misalnya gitu. Presiden bisa mengambil keputusan untuk membebaskan seorang. Dengan pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden bisa menerbitkan gerasi. Dengan pertimbangan DPR, Presiden bisa menerbitkan amnesti gitu. Nah soal free speech, soal kebebasan berpendapat, itu sebenarnya secara filosofis bukan hanya untuk free speech itu sendiri. Ada 3 tujuan kenapa kebebasan berpendapat itu penting. Yang pertama itu untuk mendorong partisipasi warga negara, agar bisa menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana kehidupan bersama mau dijalankan. Yang kedua adalah untuk mencerahkan pemahaman masyarakat akan isu-isu yang memang krusial menyangkut kepentingan umum. Ada kebijakan, ada undang-undang, masyarakat diajak untuk memberikan pendapat. Dan yang terakhir adalah untuk mengontrol jalannya kekuasaan. Bayangkan kekuasaan itu tanpa ada kontrol dari masyarakat. Itu dulu yang ditegaskan oleh Muhammad Hatta bahwa kekuasaan nggak bisa jalan tanpa diberikan kepada masyarakat sebuah hak atau kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, mengkritik pemerintah. Tetapi apa yang dikatakan Bung Usman Hamid itu, dia juga harus mengikuti rules. Tidak bisa. Itu yang tadi saya katakan. Menggunakan kebebasan bicaranya itu atas nama kepentingan umum, atas nama partai. Itu yang tadi saya katakan, partisipasi warga itu kepentingan umum. Pemahaman pencerahan masyarakat kepentingan umum. Pertanyaannya kan sebenarnya garis besar pertanyaannya bagaimana membedakan kritik untuk mengontrol jalannya pemerintahan dengan hasutan. Nah itu ada di dalam pasal 20 Kovenan Hak Sipil dan Politik, hasutan untuk melakukan diskriminasi, untuk melakukan permusuhan, dan untuk melakukan kekerasan. Pasal 20 itu menyebutkan sebenarnya bukan sekedar speech, tetapi advocacy. Jadi kalau ada advokasi untuk mengutarakan menunjukkan permusuhan kepada kelompok etnis. Call for violence, ajakan untuk kekerasan. Incitement to violence, incitement to discrimination, incitement to hostility. Itu yang dilarang gitu. Nah itu misalnya tweetnya Ahmad Dhani, diludahin saja gitu, sorry. Yang mana? Kalau saya jadi orang yang dikritik oleh Ahmad Dhani begitu, saya akan katakan saya adalah Niagara. Orang boleh bangga meludah Niagara, tapi buat Niagara gak ada apa-apanya ludah itu gitu. Jadi balas saja dengan kritik-kritik semacam itu gitu. Jadi sama seperti seorang pemikir Inggris, Evelyn Hall, yang menggambarkan pemikiran Voltaire bahwa kita boleh saja tidak suka pada orang. Saya tidak suka pada pendapat Rossi, tapi saya rela mati untuk membela Rossi mengatakan pendapat Rossi yang tidak saya setuju itu. Itu harusnya begitu. Kultur itu yang harus dibangun gitu. Bung Ifdal. Ya, jadi begini, kalau kita kembali ke apa yang disampaikan Pak Bagir Manan itu, memang ada kebebasan berbicara, berepresi, tapi kebebasan berepresi ini punya limitasinya. Jadi itu seperti disebut Usman, pasal 19 itu tentang kebebasannya, pasal 20-nya tentang limitasinya. Apa saja yang tidak diperkenankan ketika mengutarakan pendapat itu. Yaitu orang yang menghasut, mendorong, mengajak untuk melakukan kebencian
kepada satu kelompok berbasiskan apakah ras, Suku, agama, ras ya. Jadi ini sebetulnya tujuan dari pasal ini adalah untuk melindungi kelompok dan mencegah adanya diskriminasi. Yes, ya persis. Kan kita melihat. Tapi pertanyaannya apakah itu tercermin dengan penegakan hukum sekarang yang dilakukan oleh polisi? Kalau kita perhatikan unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan ujaran kebencian kepada kelompok ini, kita melihat ukurannya di situ sudah cukup baik. Ukurannya sudah cukup baik. Artinya unsur pidananya, unsur untuk mengatakan itu sudah bisa dibuktikan oleh jaksa. Jadi selama ini memang mereka yang posting di sosial media memang sudah cukup memenuhi unsur mereka menghasut, pasalnya kan mengumbar kebencian dan bisa menjadi ajakan untuk melakukan kekerasan. Iya, karena ada anjuran begitu kalau kita perhatikan ya, dan itu juga oleh hakim ya. Hakim kan memeriksa unsur-unsurnya. Apakah unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak? Jadi unsur-unsurnya barangkali nggak ada. Tapi kan seperti ini, tadi kembali ke menjawab. Apa bedanya antara kritik dan penghinaan? Ya, itu kan pertama tentu kita lihat saja misalnya dari pilihan diksi-diksi yang dipergunakan dalam mengekspresikan pendapat itu. Itu pertama ya. Tentu yang kedua kemudian ketika ini dipersoalkan diksi, kan kemudian dilakukan proses hukum. Ini kan proses hukum itu kan berjalan dengan proses pembuktian juga. Ada saksi ahli, ada bahasa itu dan segala macam. Sebentar. Gitu kan? Sebentar. Jadi jangan merasa paling pinter. Jadi benar gitu kan? Ada proses ya. Ada proses. Kemudian, nah yang paling penting bagi saya terlepas kontroversinya, apalagi ini adalah baru putusan tingkat pertama, masih ada banding, masih ada kasasi, mungkin masih ada PK. Ya seharusnya yang harus kita soroti adalah apakah proses itu memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak, jaksa yang mewakili kepentingan umum dan katakanlah terdakwa dan penasihat hukum yang mewakili dirinya untuk merepresentasikan kasusnya dengan baik. Kan harus seperti itu. Mbak Nur, bagaimana menjelaskan misalnya nih appetite atau rasa yang ditujukan oleh publik bahwa sering sekali undang-undang tentang ujaran kebencian ini hanya alat pukul kekuasaan atau sekedar balas dendam kekuasaan terhadap pendapat yang berbeda? Kalau secara hukum kan harus memenuhi unsur-unsur dari delik yang dituduhkan. Itu yang paling objektif secara hukum. Nah sekarang apakah pasal yang dituduhkan itu pasal 27 Yungto, pasal 45 ayat 2, itu unsur-unsurnya jelas apa enggak di dalam definisi itu dan dipenuhi atau tidak setelah proses membuktikan ada saksi ahli dan lain sebagainya. Dan apakah... Nah, tapi kalau menurut Anda secara overall, apakah penegakan hukum untuk melindungi publik dari ujaran kebencian itu memang melindungi dari kejahatan kebencian atau sekedar untuk membungkam oposisi? Kalau dalam konteks politik sekarang itu membungkam. Oke, kami kembali sesaat lagi.